Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang penentuan harga pokok variabel dalam akuntansi biaya. Mudah-mudahan video ini atau presentasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman jurusan akuntansi dan jurusan manajemen. Pembahasan kali ini definisi harga pokok variabel, manfaat informasi harga variabel, konsep biaya periode, kelemahan dan keunggulan metode variabel costing, penentuan harga pokok produksi variabel, dan perbandingan harga pokok variabel costing dan full costing dari sisi perolehan laba. Nah, definisi variable costing, suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode yang langsung dibebankan kepada rugi laba terjadi dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Berarti di sini adalah hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi dan dia akan terpengaruh dengan tingkat aktivitas. Sedangkan biaya tetap itu dibebankan ke laporan rugi laba sebagai biaya periode. Nah, variable costing versus full costing. Full costing, perhitungan biaya menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi itu adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, tetap maupun variabel. Yang masuk unsur biaya produksi secara full costing itu adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik itu tetap maupun variabel. Masuk semua full. Sedangkan variabel costing, perhitungan biaya menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi itulah bahan tenaga kerja langsung, bahan baku, biaya overhead pabrik, yang variabel saja. Sedangkan biaya tetap itu masuk ke biaya periodik. Tujuan dari harga pokok variabel adalah membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa biaya volume laba untuk mengambil keputusan jangka pendek. Ini berguna bagi manajemen yaitulah merencanakan laba. Dia bisa menganalisa dengan hubungan biaya volume, laba, dan profit untuk pengambilan keputusan. Mudah manajemen mengendalikan kondisi operasional sedang berjalan, serta menentukan penilaian pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Dia mudah mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan, ya. Yang kedua, manfaat dari harga pokok variabel adalah 3. Perencanaan laba jangka pendek untuk pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Ya. Nah, perencanaan laba jangka pendek di dalam menyusun anggaran, manajemen penting untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap perusahaan. Mereka juga memperhatikan kepentingan untuk menguji dampak dari setiap pilihan dalam pengambilan perencanaan perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah. Kayak dalam jangka pendek itu biaya tetap nggak berubah, dia akan tetap segitu. Maka informasi yang relevan dalam perencanaan jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio kontribusi. Nah, contohnya perhitungan rasio laba kontribusi dan operating leverage, ya. Operasi pengungkit. Penjualan misalkan Rp100, biaya variabelnya Rp60. Di sini disebut rasio laba kontribusi, yaitu 4:100, ya. Laba kontribusi 40. Nanti ada biaya tetap dan laba bersih. Nah, rasio operating leverage-nya adalah laba kontribusi dibagi dengan laba bersih. Itulah sebagai pengungkitnya. Nah, jika dalam menyusun anggaran, manajemen puncak mempertimbangkan rencana untuk menaikkan harga jual,
produk sebesar 10% dan berkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produksi yang akan dijual. Nah, jika biaya variabel dan biaya tetap tidak mengalami perubahan, dampak kenaikan harga jual tersebut terhadap laba jangka pendek adalah rasio laba kontribusi dikali persentase kenaikan harga jual. Jika rasio laba kontribusi tadi 40%, dengan adanya rencana kenaikan harga jual sebesar 10%, maka nilai laba bersih itu adalah 4%, yaitu 40% laba kontribusi dikali dengan kenaikan. Berarti kenaikan laba itu 4%. Ya. Contoh alternatif lain terkait laba perusahaan, misalnya dengan rasio laba kontribusi tadi 40%, manajemen berencana memperkirakan dengan menaikkan anggaran biaya iklan 11 juta akan menaikkan hasil penjualan sebesar 35 juta. Alternatif ini dapat diuji kelayakan. Kenaikan laba adalah 40% dikali 35 juta adalah 14 juta. Kenaikan biaya adalah 11 juta, tambah kenaikan biaya iklan laba bersih adalah 3 juta. Nah, pengendalian biaya. Manfaat sebagai pengendalian biaya. Biaya variabel costing. Variable costing, periodic cost yang terdiri dari biaya tetap dikumpulkan dan disajikan terpisah dalam laba rugi sebagai pengurang terhadap kontribusi. Dia akan biaya variable costing, periodic costing terdiri dari biaya tetap yang dikumpulkan disajikan terpisah dalam laba sebagai biaya periodik, ya, biaya tetap atau disebut dictionary fixed cost dan documented fixed cost. Dictionary fixed cost, biaya yang diperlakukan tetap karena kebijakan manajemen dalam jangka pendek dapat dikendalikan manajemen, contohnya iklan. Biasanya iklan bisa dikendalikan oleh manajemen, bisa biayanya besar dan bisa juga tidak. Nah, committed fixed cost, biaya tetap yang dikeluarkan tidak dapat dikurangi dengan guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memiliki jangka panjang perusahaan, timbul dari pemilikan pabrik, equipment, organisasi pokok. Di dalam jangka pendek tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Misalnya biaya depresi udah nggak bisa, biaya sewa, biaya asuransi udah ketentuannya gitu. Dengan dipisahkannya biaya tetap dan laba rugi variable costing, manajemen dapat memperoleh informasi dictionary fixed cost terpisah dari committed fixed cost, sehingga pengendalian biaya tetap dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh manajemen. Ini salah satu dari yang dipisahkan adalah biaya tetap dalam laporan rugi variabel. Nah, pengambilan keputusan. Variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek, khusus untuk menentukan harga jual jangka pendek. Dalam metode variable costing, apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan kontribusi sama sekali. Ya, pada dasarnya, apabila harga jual menghasilkan laba kontribusi bisa menutupi biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba sama sekali. Kita lanjutkan ke pembahasan ketiga adalah konsep biaya periodik. Dalam metode variable costing, biaya produk itu mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku, pengertian harga pokok bahan baku. Pada pengertiannya itu adalah harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku itu bisa dalam bentuk dua, yaitu harga faktur ditambah biaya lain yang dari bahan baku. Dan yang satu lagi, harga bahan baku, harga pokok dari bahan baku. Harga faktur dari bahan baku. Elemen harga pokok bahan baku yaitu harga faktur ditambah biaya lain bisa elemen biaya variabel meliputi bahan baku, biaya lain-lain variabel. Sedangkan harga pokok bahan baku, harga faktur dari bahan baku, semua elemen menjadi biaya variabel. Kelompok elemen harga pokok bahan baku menghasilkan tingkat variabilitasnya.
Biaya tenaga kerja langsung. Sistem pengajian dapat digolongkan tiga: sistem upah potong produk, sistem upah per jam kerja langsung disebut elemen biaya produksi, dan sistem upah tetap per bulan disebut biaya tetap atau biaya periodik. Biaya overhead pabrik atas dasar tingkah laku dikelompokkan variabel biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Elemen biaya produksi, kalau biaya BOP variabel adalah elemen dari biaya produksi, sedangkan BO tetap elemen dari biaya periodik. Nah, perbedaan variabel costing dan full costing dilihat dari segi penentuan harga pokok produksi, penentuan harga pokok persediaan, pengakuan periodic cost, dan pendekatan kelompok biaya penyajian laporan rugi laba. Nah, penentuan harga pokok produksi. Ini elemen biaya material masih sama antara full costing dan variable costing. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung masih sama dengan metode full costing dan variable costing. Hanya yang berbeda itu adalah di BOP variable itu sama dengan full costing dan variable costing. Tapi di full costing biaya overhead pabrik tetap itu dibebankan, sedangkan di variabel tidak. Maka jumlah harga pokok itu akan berbeda pada biaya perlakuan terhadap biaya tetap pabrik. Nah, penentuan harga pokok persediaan full costing. Sebagian biaya overhead pabrik masih tetap melekat pada persediaan sampai produk itu laku terjual, karena beban biaya overhead pabrik tetap itu dibebankan kepada produk itu belum laku, masih tersisa dan masih melekat. Sedangkan variable costing, biaya overhead pabrik tetap itu dibebankan pada biaya produk dan sehingga tidak melekat dia pada persediaan, karena biaya itu dibebankan secara keseluruhan pada saat dibuat laporan keuangannya. Penyajian dalam laporan rugi laba. Perbedaan harga pokok penuh dengan harga pokok variabel dapat ditinjau dari segi penggolongan biaya di dalam rugi laba, struktur dan susunan penyajian rugi laba, dan besarnya laba bersih. Nah, penggolongan biaya full costing, biaya digolongkan dengan pendekatan fungsi. Biaya digolongkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Kalau full costing, dia membedakan biaya fungsi berdasarkan biaya produksi dan biaya non-produksi. Sedangkan biaya variable costing, biaya digolongkan dengan pendekatan variabilitas. Biaya digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Makanya full costing pendekatannya fungsi dan variable costing pendekatannya variabilitas. Pendekatan fungsi, biaya produksi, biaya non-produksi. Nanti produksi tetap, produksi variabel, biaya non-produksi tetap, dan non-produksi variabel. Pendekatan variabilitas, biaya adalah biaya variabel, produksi, biaya produksi. Variabel non-produksi variabel. Nanti ada biaya tetap, produksi tetap, non-produksi tetap. Struktur dan susun penyajian rugi laba. Pada variabel costing ada item kontribusi margin atau laba kontribusi, yaitu selisih penjualan dengan biaya variabel, sedangkan pada full costing tidak ada kontribusi marginnya. Perbedaan besar laba antara full costing dengan variable costing tergantung kepada besarnya perlakuan biaya produksi tetap yang ditunda pembebanan ke dalam rugi laba. Perbedaan tersebut dapat diketahui dengan menghitung selisih BOP yang melekat pada persediaan awal dan persediaan akhir. Tadi konsep biaya variabel, biaya periodik. Sekarang kita akan bahas kelemahan dan keunggulan metode variable costing. Nah, kelemahan variable costing. Pemisahan biaya dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar menjadi variabel atau benar-benar. Inilah yang menjadi kendala kita, sangat sulit memisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Tapi biasanya di perusahaan dia
telah mempunyai kriteria tertentu dan mereka bisa menentukan ini loh yang biaya variabel dan ini loh biaya yang tetap. Karena itu punya kriteria. Masing-masing perusahaan akan berbeda tergantung luasnya perusahaan. Kedua, metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasarkan full costing. Karena variable costing ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau di Indonesia di PASHK, dan sehingga laporan keuangan yang disajikan itu tidak lengkap dan tidak akurat, baik untuk kepentingan pajak, masyarakat, dan para kreditor. Tapi kalau dengan full costing, semua unsur biaya itu masuk kepada biaya produksi maupun biaya lainnya. Kelemahan metode variable costing. Yang ketiga, naik turun laba dihubungkan dengan perubahan dalam penjualan. Biasanya naik laba itu dipengaruhi oleh penjualan. Sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usaha yang sifat musiman, variable costing akan menyajikan rugi laba berlebihan dalam periode tertentu, sedangkan periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Dia akan berpengaruh ya terhadap laba, karena kalau dia perusahaan musiman itu sangat tidak fluktuatif. Sewaktu-waktu bisa banyak kerjaan, sewaktu-waktu tidak, karena biaya periodiknya akan tetap mengurangi penghasilan. Tidak diperhitungkan biaya operasi pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok. Persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis. Makanya kalau dia variable costing itu memperhitungkan biaya operasi pabriknya ke dalam, tidak memperhitungkan biaya overhead pabrik ke dalam persediaan, sehingga harga pokok menjadi lebih rendah, pokok persediaan lebih rendah, mengakibatkan nilai persediaan rendah, sehingga mengurangi kerja laporan tujuan analisis. Nah, keunggulan dari variable costing, alat perencana operasi. Variable costing itu lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang ditetapkan. Penetapan harga jual dapat dilakukan memudahkan dengan konsep margin kontribusi dan memudahkan untuk menetapkan harga jual dapat menutupi biaya tetap. Alat ketiga, alat membantu pengambilan keputusan manajemen. Variable costing, biaya yang dipisahkan dalam variabel dan biaya tetap yang memungkinkan manajemen dapat memahami pengaruh akan timbul dari periodik terhadap laba. Dan keunggulan dalam alat perencanaan operasional, alat penetapan harga jual, dan alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat, penentuan titik impas atau titik pulang pokok perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi. Perhitungan sederhana ini untuk menentukan suatu keadaan perusahaan tidak mengalami laba dan tidak juga mengalami rugi. Sebagai alat pengendali manajemen, variable costing jauh lebih efektif daripada full costing untuk pengendalian manajemen. Yang kelima, penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok variabel dikenal juga disebut dengan direct costing. Harga pokok produksi variabel itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan dijumlah menghasilkanlah harga pokok produk. Nah, penentuan harga pokok produksi variabel dengan menggunakan metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai biaya periodic cost yang bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan dan biaya dalam satu periode tersebut. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan, tetapi langsung dianggap sebagai biaya periodik. Berarti dia tidak melekat, BOP tetap tidak melekat ke dalam harga pokok persediaan, sedangkan pada full costing dia melekat. Nah, dan sedangkan biaya tetap itu adalah biaya periodik. Penundaan pembebanan suatu biaya hanya dapat bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat menghindari terjadi biaya sama periode akan datang. Adalah penundaan pembebanan suatu biaya bermanfaat jika dapat buat penundaan.
Inilah perbandingan laporan keuangan. Di sini kiri adalah full costing, yaitu penjualan dikurang harga pokok penjualan dapat laba kotor, dikurang biaya komersial, pemasaran, dan administrasi dapat laba usaha. Dikurangi biaya keuangan atau biaya bunga dapat laba bersih. Sedangkan rugi laba dengan variable costing, penjualan harga pokok penjual dikurang harga pokok penjualan variabel dapatlah margin kontribusi, dan dikurangi biaya komersial variabel pemasaran dapatlah margin kompetisi bersih. Dikurang biaya tetap dapatlah laba bersih. Dampak terhadap laba. Bila produksi dan penjualan sama sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba full costing dengan variable costing adalah sama. Tapi bila produksi lebih besar, penjualan sehingga kecil dari penjualan sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba full costing lebih besar daripada variable costing. Bila produksi lebih kecil daripada penjualan sehingga menjadi penurunan persediaan, laba full costing lebih kecil dari variable costing. Contoh soal tahun 2013 dan 2014. Ada volume penjualan, ada volume produksi. Tahun pertama adalah produksi 1000, tahun kedua adalah 800, tahun pertama penjualan 800, tahun kedua 2014 adalah 1000. Nah, dapatlah dari sini kita dapat susun laporan metode laporan full costing dan variable costing. Ini laporannya. Harga penjualan sama ya. Full costing, persediaan awal tambah bahan baku tambah dengan pabrik tetap dapatlah harga pokoknya 238 tahun pertama, dan barang siap dijual ada 238, dan persediaan akhir ada 47.600 karena masih dalam proses ya, persediaan belum laku. Dapatlah harga pokok penjualan sebesar 190.400 dikurang biaya, maka laba 30. Sama juga dengan tahun 2014, labanya hanya 31.600. Nah, apabila kita hitung dengan variable costing, penjualan sama, biaya hanya berbeda unsur biaya overhead pabrik tetap. Biaya siap dijual, persediaan akhir, laba akhirnya margin kontribusinya adalah 153.600 dikurang biaya overhead tetap dan variabel tetap, maka labanya 11.600. Tahun 2014 adalah 50. Maka di sini kelihatan apabila produksi itu sama dengan penjualan, berarti laba full costing dan variable costing itu ada sama. Apabila produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba full costing lebih besar dari variable costing. Kalau yang tadi adalah kalau sama, dia tidak sama laba. Apabila produksi dengan penjualan itu sama, laba antara variable costing dan full costing adalah sama. Okay. Nah, padahal tahun 2013 ternyata laba neto absorption cost-nya lebih sebesar adalah laba neto variabel adalah 18.400. Padahal ini timbul karena adanya penangguhan biaya tetap di persediaan akhir adalah 92.000 dibagi 1000 dapat dikali 200 unit dapat 18 ya. Nah, pada tahun 2014 ternyata laba neto full costing lebih rendah daripada variable costing sebesar 18.400. Hal ini terjadi adanya pengeluaran biaya tetap dalam persediaan awal. Pendekatan full costing sama dengan penjualan. Pendekatan variable costing sama dengan produksi. Nah, dari contoh tadi dapatlah kita rekonsiliasi fixed cost ya, dikurang dengan juga fixed cost juga sama. 2013 kalau variable costing ada 11.600, di sana ada 30.000. Akhirnya pada dasarnya sama ya. Oke, ini adalah salah satu contoh, mungkin bisa buat bahan latihan bagi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe,
bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga teman-teman di-share kepada teman-temannya. Oke teman-teman, terima kasih. Thank you for watching.